Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat yang mengikuti kajian ngaji Senin malam ini dengan tema sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana sering orang itu nyingkat samara, ya, disingkat samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, tentang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya kemarin sudah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Jadi dua kajian sebelumnya itu semua membahas tentang nikah. Yang pertama fikih pranikah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua kita membahas tentang fikih pasca nikah. Ini sekarang yang ketiga, tadi kita sempat bermusyawarah. Ini tentang apa ini? Pranikah sudah, pasca nikah sudah. Ada usulan yang masuk fikih perceraian. Lah bahasanya nggak membahas perceraian-perceraian yang nggak enak, kita lewatin aja ya. Akhirnya ada dua pilihan antara baiti jannati atau sakinah, mawaddah, warahmah. Lah sekarang ini yang akan kita bahas adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Tentunya harapan dari setiap orang yang berumah tangga adalah mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu, sekarang kita kaji apa sih makna sakinah, mawaddah, warahmah. Kita harus tahu maknanya. Kita mau mencapai satu tujuan, namun kita nggak mengerti maknanya, ya berarti kita nggak sampai ke tujuan itu. Pertemuan kemarin saya sudah menyampaikan, dan ini pesan yang sangat penting sekali. Anda tidak wajib untuk melangsungkan pernikahan. Namun Anda wajib untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau Anda tidak berkeinginan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka lebih baik nggak usah nikah sekalian. Namun kalau Anda nikah dengan niat-niat yang bagus, berusaha untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka insya Allah Anda di dalam pernikahan Anda, dalam hubungan suami istri Anda, maka Anda dicatat sebagai orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang makna sakinah, mawaddah, warahmah itu sendiri. Jadi itu kan tujuan kita berumah tangga kan sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun." Nah, jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah menciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan. Apa tujuan diciptakan pasangan-pasangan ini? Tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang bersamanya dan menjadikan di antara kalian mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya di dalam itu ada tanda-tanda untuk kaum yang mau berpikir. Nah, sekarang kita akan mengkaji ayat ini. Tadi saya sudah mengkaji dari beberapa kitab tafsir. Nah, sekarang kita lihat. Jadi poin yang pertama bahwasanya pernikahan itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ingin ada keberlangsungan jenis manusia ini? Manusia itu makhluk Allah yang termulia. Dari jenis manusialah diciptakan makhluk yang termulia juga, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah berikan kewajiban untuk melaksanakan ibadah salat, bersujud, menyembah Allah di muka bumi ini, menjadi khalifah Allah di muka bumi ini, maka manusia yang sebenarnya masing-masing di antara mereka itu masa hidupnya itu terbatas, maka perlu ada regenerasi. Dan Allah menjadikan tanda kekuasaan Allah itu adalah regenerasi manusia ini. Jadi dalam pernikahan regenerasi manusia itu adalah termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anda bisa bayangkan ya, di antara tanda ayat Allahnya itu di mana, letaknya di mana. Ini nanti yang jadi rujukan utama di tafsirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Namun tadi kita sudah mengkaji beberapa tafsir, sebagaimana tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian juga Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baghawi, dan beberapa tafsir yang lainnya. Jadi begini, coba kita lihat. Anak itu bisa keluar dari rahim ibu, ya. Keluar dari rahim ibu. Itu munculnya anak kan dari rahimnya ibu, ya kan? Ada enggak yang netes dari batu begitu? Tidak ada kan? Itu cuma lahir dari rahimnya ibu. Nah, nih saya kasih contoh. Contoh. Kalau botol ini bisa mengeluarkan air, maka botol ini juga bisa dimasuki oleh air. Logikanya begitu kan? Masuk akal ya? Rahim ibu bisa mengeluarkan anak. Anak bisa keluar. Bisa enggak anak dimasukkan ke dalam lagi? Bisa enggak anak dimasukkan ke dalam lagi? Enggak bisa kan? Mustahil. Iya kan? Enggak bisa dimasukkan lagi dan itu mustahil. Anak bisa masuk ke dalam lagi. Lah begitulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari rahim yang sempit bisa muncul anak, anak bisa keluar tapi enggak bisa dimasukkan lagi. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bagi manusia itu pasangan dari jenis mereka sendiri. Dari jenis mereka sendiri, yaitu sama-sama manusianya. Gitu. Nah, dan mereka sebenarnya azwajan, saling berpasang-pasangan. Dia saling berpasang-pasangan, gitu ya. Nah, apa makna saling berpasangan? Artinya keduanya itu saling melengkapi. Maka satu logika yang salah kalau ada orang yang membanding-bandingkan pria dan wanita mana yang lebih afdal. Itu satu hal yang salah. Keduanya itu bukan untuk dibandingkan mana yang lebih baik. Namun keduanya itu adalah untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Nah, contoh nih ya, contoh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam. Siang dan malam itu lebih bagus mana? Bagus siang atau bagus malam? Anda bisa jawab? Tidak bisa. Kalau Anda jawab nanti Anda akan ada kontradiksi. Satu menurut saya siang, menurut saya malam. Yang kerjanya malam ya bilangnya siang lebih enak. Yang kerjanya siang bilangnya malam lebih enak, repot. Lah malam dan siang itu bukan untuk ditandingkan, namun untuk saling melengkapi. Siang saatnya orang aktivitas, malam saatnya orang beristirahat. Nah, begitu juga laki dan perempuan, pria dan wanita, suami dan istri itu bukan untuk ditandingkan. Mana yang lebih afdal, mana yang kurang bagus, mana yang lebih utama, enggak. Tapi keduanya itu adalah saling melengkapi. Nah, suami punya kekurangan, yang kekurangan itu dilengkapi oleh istri. Istri punya kekurangan, yang kurang itu dilengkapi oleh suami. Jadilah mereka semuanya azwajan, pasangan-pasangan yang fungsinya adalah untuk saling melengkapi. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sekarang ini bahkan dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi itu beliau mengatakan saya ini pusing ngadepin orang-orang yang menuntut kesetaraan gender dalam arti-arti yang kurang pas. Jadi laki dan perempuan itu tugasnya harus sama. Jadi kalau laki itu boleh kerja, maka perempuan juga boleh kerja. Laki misalkan boleh jadi kernet, perempuan juga boleh jadi kernet. Jadi dituntut harus sama semuanya. Anda salah. Perempuan dan laki-laki memang bukan untuk ditandingkan, tapi juga jangan disamakan. Masing-masing punya fungsinya sendiri. Kenapa? Karena sekuat-kuatnya orang laki itu nggak kuat kalau disuruh hamil. Tapi perempuan yang dianggap lemah itu kuat untuk bisa mengandung. Berarti itu punya kekuatan sendiri begitu. Nah, kemudian setelah itu apa tujuannya mereka dipasang-pasangkan? Maka litaskunu ilaiha. Nah, litaskunu ini jadi asal kata dari sakana. Dari kata nanti jadi kata sakinah. Sakinah, mawadah, warahmah.
Ada 3 poin ya. Sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu ilaiha, sakan, sukun. Sukun itu lawan katanya harokah. Ini tangan saya namanya apa? Harokah. Ini bergerak. Kalau begini namanya sukun. Lah, kira-kira Anda lebih senang lihat yang gerak atau lihat yang diem? Diem ya. Lihat gerak terus pusing apa enggak? Coba Anda lihat orang lari mondar-mandir. Pusing apa enggak? Pusing. Coba tuh orang-orang tua yang punya anak, anaknya lari, naik, loncat, lari, naik, loncat. Pusing. Tapi anaknya anteng ya seneng. Asal jangan terlalu diem terus sampai nggak mau ngomong ya pusing juga orang tuanya. Jadi sukun itu lawan kata dari harokah. Nah, artinya apa? Laki-laki itu mereka kehidupannya, kesehariannya itu harokah, bergerak, bekerja, aktivitas, ada yang berdakwah, ada yang berkarya, ada yang berkontribusi di masyarakatnya. Harokah. Ketika dia sampai di rumah, dia ingin sukun, dia ingin diam, tenang. Dan sukunnya laki-laki itu bersama pasangan hidupnya. Perempuan, harokah, ngurusin anak. Kemudian saya itu mengandung dan lain sebagainya. Macam-macam, ngurusin rumah tangga. Capek. Ketika berjumpa dengan suaminya, maka keduanya saling menenangkan. Jadi litaskunu ilaiha itu adanya ketenangan. Jadi pria yang capek, begitu dia masuk ke rumah, ketemu istrinya, langsung tenang. Itu namanya sakinah. Ibu-ibu yang capek udah ngurusin rumah tangga, begitu berjumpa dengan suaminya, maka langsung mendapatkan ketenangan. Nah, itu namanya sakinah. Begitu bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan ada bapak-bapak sudah di luar capek, masuk ke rumah tambah pusing, berarti tidak sakinah itu. Ibu-ibu jangan ngadepin anak pusing, ketemu bapaknya anak-anak tambah pusing, berarti juga enggak sakinah. Gitu ya. Jadi seimbang gitu. Jadi ketika mereka sama-sama lelah, maka perjumpaan mereka itu mendatangkan ketenangan bagi masing-masing. Itulah namanya sakinah, saling menenangkan. Nah, ayo kita merenung. Ketenangan itu penting apa enggak sih? Penting ya, penting. Anda coba saya kasih perumpamaan dah. Saya kasih perumpamaan. Anda berada di satu tempat, saya nggak sebut nama tempatnya. Tiap pagi Anda makan makanan favorit, siang Anda makan makanan favorit, malam Anda makan makanan favorit. Pagi, siang, malam Anda selalu makan makanan favorit. Itu kira-kira tempat tuh enak apa enggak? Kita nih di rumah belum tentu tiap hari makanannya favorit kita loh. Kan sesuai dengan apa yang dimasak kadang-kadang. Ini favorit, Anda pengen steak, ada steaknya. Tapi tempat tuh dikasih nama penjara. Tenang enggak batin Anda? Anda enggak tenang, maka Anda enggak bisa menikmati. Anda makan makanan favorit Anda, tapi ketika Anda makan dengan orang yang paling Anda benci. Tenang enggak? Enggak ada sakinah kan? Maka enggak bisa menikmati. Hidup itu akan bisa dinikmati ketika ada as-sakinah, yaitu ketenangan. Di antaranya adalah bagaimana membangun rumah tangga yang baik. Begitu. Dan setelah itu mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah. Nah, mawaddah itu sebagian mayoritas nih ahli tafsir mengatakan mawaddah itu artinya hubungan suami istri. Tentunya dalam tanda kutip. Rahmah anak. Dari mawaddah menghasilkan rahmah ya. Dari mawaddah menghasilkan rahmah. Itu. Tapi tafsir lain lagi mengatakan mawaddah itu adalah cinta, namun cintanya itu dominan karena fisiknya. Karena lihat cantik, karena lihat ganteng, itu mawaddah. Ya kalau gitu cinta aja kan sudah cukup Ustadz. Oh enggak cukup. Kenapa? Seiring berjalannya waktu ganteng itu bakal hilang. Cantik juga akan hilang. Maka ada rasa rahmah. Rahmah itu adalah kita mencintai bukan karena fisiknya, namun karena keikhlasannya dalam melayani kita, atau kepeduliannya dia kepada kita, atau pengorbanannya dia untuk kebahagiaan kita, itu yang memunculkan rahmah. Jadi
luar biasa ayat ini, mawaddah warahmah itu benar-benar saling melengkapi. Kalau cuma ada mawaddah, nggak ada rahmah, nggak cukup. Hubungan suami istri tapi nggak punya keturunan, ya nggak ada gunanya nikah. Nah, namun Allah ciptakan ada mawaddah, Allah jadikan juga ada rahmah. Yang keduanya ini saling melengkapi. Mawaddah itu cinta yang dominan karena fisik. Memang ketika nikah ya yang laki ganteng, gagah, tegap, baru nikah. Coba 40 tahun kemudian. Yang perempuan cantik, iya. Masya Allah. Kalau dipuji bibirnya bagaikan anggur atau merah delima, terus macam-macam lah tuh pujian gombal-gombalan yang ada itu. Itu bisa kalau baru nikah. Coba 40 tahun kemudian bibirmu bagaikan merah delima, diketawain. Nggak bisa. Itu baru nikah pakai lipstik cantik. Umur 70 tahun pakai lipstik, ikan mujair namanya. Udah nggak cantik lagi. Kecantikannya sudah berubah. Nah, kalau hanya ada mawaddah yang karena fisik, maka nanti begitu fisik berubah, cinta juga akan berubah. Namun bukan hanya ada mawaddah, Allah juga ciptakan rahmah. Rahmah itu adalah rasa kita itu menyayangi dan itu rasa kasihan gitu ya, rasa kasihan. Loh, setelah itu mungkin ada yang nanya, Habib, mawaddah sama rahmah kan sama? Beda. Anda bisa merahmati tapi Anda belum tentu bisa mencintai. Anda bisa kasihan tapi Anda belum tentu bisa mencintai. Saya kasih contoh nih. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi menyebutkan dalam tafsirnya perbedaan antara mawaddah dan rahmah. Nih, contohnya ya. Perbedaan antara mawaddah dan rahmah itu begini. Kasih contoh. Ada orang punya musuh, dia sama musuhnya cinta enggak? Musuh kok. Ada orang punya musuh, sama musuhnya cinta enggak? Enggak cinta kan? Musuhnya punya anak. Anaknya sakit. Dia punya obatnya. Mungkin enggak dia tetap nganggap itu musuh tapi bisa kasihan sama anaknya? Mungkin aja. Sama bapaknya musuh, sama anaknya saya kasihan. Tapi ini saya enggak seneng, tapi saya kasihan. Bisa enggak gitu? Bisa kan? Jadi Anda enggak cinta, tapi Anda kasihan. Itu rahmah namanya. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi ngasih gambaran seperti itu. Anda enggak suka, tapi Anda kasihan. Makanya kalau kita tuh rahmah kepada semuanya. Sekalipun kepada binatang aja kita rahmah, kepada orang yang enggak beriman kepada Allah pun kita rahmah. Tapi kalau mawaddah, kita hanya mawaddah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada ayatnya itu. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah mawaddah warahmah. Makanya sekarang saya mau ngasih kesimpulan. Anda sudah dengarkan kajian ini. Sekarang saya mau memberikan kesimpulan tentang makna sakinah, mawaddah warahmah. Jadi kalau tadi Anda masih bingung, jelimet-jelimet, sekarang saya jelaskan semuanya. Rumah tangga yang harmonis itu ada 3 hal ini. Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21. Sakinah dari litaskunu ilaiha. Artinya apa? Ada ketenangan. Yaitu ketika suami setelah capek bekerja, jumpa dengan istri, dia merasa tenang. Istri capek di rumah tangga, jumpa dengan suami, merasakan ketenangan, sakinah. Mawaddah itu cinta. Dominannya rasa cinta ini biasanya karena fisik. Makanya sehingga ahli tafsir yang lain menyatakan mawaddah itu diartikan sebagaimana hubungan suami istri. Kenapa? Karena mainnya mawaddah itu pada ranah fisik. Rahmah itu lebih kepada karakteristiknya. Mawaddah mungkin suatu saat akan hilang karena fisik udah nggak sama seperti dulu. Namun rahmah insya Allah sampai kapanpun tidak akan hilang. Itulah sempurna Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan rumah tangga itu dikondisikan agar selalu langgeng sampai akhirnya keduanya menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga insya Allah rumah tangga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Allahumma amin. Nah, tamat sakinah, mawaddah, warahmah. Saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup. Sekarang saya mau memberikan kisah-kisah yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Dan saya akan ambil langsung contoh dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau mau kita teliti ya, kehidupan rumah tangganya itu luar biasa.
SAW itu benar-benar menunjukkan rasa cintanya kepada pasangannya. Nah, dikatakan daripada Siti Aisyah, Rasulullah SAW itu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisaihi thumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda qultu man hiya illa anti fadhahikat. Jadi Urwah itu meriwayatin dari Siti Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu kadang-kadang kalau mau sholat itu cium dulu istrinya baru keluar sholat. Romantis ya, mau keluar rumah nyium istrinya dulu dan setelah itu Rasul nggak berwudu. Nah dalam mazhab Syafi'i kan suami istri bersentuhan kan batal wudu. Maknanya apa kata Imam Syafi'i? Bisa jadi satu itu khususnya untuk Rasulullah, yang kedua itu Nabi mencium namun nggak kulit ketemu kulit namun ada penghalangnya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengambil dasar daripada ayat yang menyatakan persentuhan laki dan perempuan itu yang bukan mahram membatalkan wudu, dan suami dan istri itu pasti bukan mahram. Mahram itu yang haram dinikahi, karena halal dinikahi kan pasti bukan mahram. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau akan keluar rumah beliau mencium terlebih dahulu istrinya. Itu. Kemudian setelah itu kita lihat lagi. Ini aja. Kemudian kita pelajari lagi tentang kecintaan Rasulullah SAW itu kepada istrinya. Di antaranya Nabi Muhammad SAW, beliau itu, bayangkan seorang Nabi ini juga tentang cintanya Nabi kepada pasangannya dan seorang Nabi dalam rumah tangga. Begini, Nabi SAW itu manusia yang istimewa. Tentunya setiap detail perjalanan Nabi Muhammad ada ilmu untuk kita semuanya. Sekarang saya mau bertanya, Nabi SAW ketika meninggal dunia di medan perang, di masjid, atau bersama dengan istrinya ketika meninggal dunia? Bersama dengan istrinya. Jadi Rasulullah SAW itu ketika meninggal dunia maka posisinya bersandar di dadanya Siti Aisyah. Itu posisi Nabi Muhammad SAW ketika meninggal dunia, berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan istrinya. Romantis Rasulullah SAW itu. Dan terus saya berharap mati di samping istri saya. Iya, istrinya kuat, istrinya sakit jantungan malah mati bareng-bareng nanti akhirnya. Maksudnya gambaran seorang nabi yang mulia, yang menghabiskan waktunya ada di medan perang, ada di masjid, berdakwah dan lain sebagainya. Allah memilihkan saat beliau mengembuskan nafas yang terakhir di alam dunia ini, maka dalam keadaan beliau itu bersandar di dada istri beliau yang paling dicintai, yaitu Siti Aisyah di saat itu ya, paling dicintai. Gitu. Itu bentuk romantisme Rasulullah SAW. Itu juga Abdullah bin Abbas meriwayatkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Maimunata kana yaghtasilani min ina'in wahid. Sesungguhnya Nabi SAW dengan Maimunah istrinya itu kadang mandi dari satu wadah yang sama, mandi bareng sama istrinya. Suami istri nggak apa-apa, itu termasuk ajarannya Rasulullah SAW. Itu termasuk romantismenya Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kalau kita lihat zaman sekarang banyak suami-suami itu nggak mau. Ini Nabi usianya udah tua loh ini. Sama istrinya itu usianya udah usia 40 tahun ke atas loh ini. 50 tahun ke atas mungkin. Itu mesti mandi bersama dengan istrinya. Orang laki coba sekarang. Waduh, nggak mau kadang-kadang tidur satu selimut sama istrinya aja nggak mau. Makan bareng aja kadang-kadang nggak. Mau kamu sana saya sini. Masya Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW itu bareng-bareng selalu dengan istri beliau. Kemudian setelah itu juga kita lihat Rasulullah SAW itu kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang romantis. Manggil Siti Aisyah apa? Ya Aish, hadza Jibril yuqri'uki salam. Ya Aish, panggilan cinta. Ini loh malaikat Jibril titip salam sama kamu. Kadang manggilnya apa? Ya Humaira, wahai gadis kecil yang kulitnya putih kemerah-merahan. Menunjukkan, kata Imam Qadhi Iyad, ucapan Nabi itu menunjukkan
isfaq, kasih sayang Nabi, rahmatnya Nabi dan kecintaan Nabi SAW kepada istri beliau Siti Aisyah gitu. Bahkan juga Nabi SAW itu nggak mau makan enak kalau nggak bareng dengan istrinya. Bisa kita bayangkan ya. Nggak mau makan enak kalau nggak bareng dengan istri beliau. Pernah suatu ketika Anas bin Malik meriwayatkan Rasulullah SAW itu punya seorang tetangga, orang Persia. Itu kalau buat masakan marak, enaknya luar biasa. Masakan itu enak luar biasa. Akhirnya suatu ketika masakan buat Nabi Muhammad, datang ke rumah Nabi, ngundang Nabi untuk makan di rumahnya. Nabi tanya, wahadi, Aisyah gimana? Dan jawab jujur, enggak. Rasulullah, ya udah, saya juga enggak. Rasulullah SAW yang rahmat seperti itu, istrinya enggak diajak, enggak, saya juga enggak kok. Akhirnya ngundang lagi yang kedua kali. Saya Rasulullah, ayo makan di rumah saya. Ini gimana? Enggak, ya saya juga enggak. Yang ketiga kali, datang lagi ke rumah Rasulullah, ayo makan di rumah saya. Ini gimana? Nah, enggak apa. Oh ya udah kalau gitu mau Rasulullah. Akhirnya berangkat bareng dengan istrinya untuk menghadiri jamuan makan. Itu. Oleh karena itu jangan sampai suami tiap hari makannya enak, istri di rumah makannya nggak enak. Istri kasih uang belanja ngepres, terong, tahu, tempe, bahkan tempe dimasak hari Senin bisa dibuat sampai hari Jumat. Yang ngirit ya. Suami di luar makannya yang enak-enak terus. Ya, boleh. Sesekali enggak apa-apa. Pas mungkin istri kondangan makan enak, suami enggak dapat boleh. Suami juga pas ada acara makan enak, istri enggak dapat juga enggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan ya enggak benar itu ya. Nah, jadikan Anda itu kesenangan Anda adalah ketika istri Anda juga senang. Ya, para istri senang Anda adalah ketika suami Anda juga senang. Itulah rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan begitu juga Rasulullah SAW itu berbuat baik bukan hanya pada istrinya, karena Anda baik sama istri tapi Anda musuh sama bapaknya istri, sama ibunya istri, sama saudara istri juga bingung. Ini termasuk berbuat baik kepada istri adalah berbuat baik kepada keluarga istri. Nabi SAW yang ngasih contoh, ketika Nabi menyampaikan kamu akan menguasai Mesir. Nah, kalau kamu nanti menguasai Mesir, nanti kamu harus baik sama orang Mesir. Kamu nanti harus baik kepada orang Mesir. Kenapa kok kamu harus baik kepada orang Mesir? Karena aku punya keluarga di Mesir. Siapa yang dimaksud? Yaitu mertuanya Nabi Muhammad SAW, yaitu dari keluarga Maria Al-Qibtiyah, yang mana beliau itu adalah wanita yang berasal dari Mesir. Jadi Anda bayangkan, karena seorang istri Nabi, Maria Al-Qibtiyah, itu sampai Nabi mewasiatkan agar sahabat berbuat baik kepada seluruh orang Mesir. Kenapa? Karena ada hubungan kekerabatan dengan istrinya Rasulullah SAW. Nah, itu contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan untuk berbuat baik kepada keluarganya istri begitu. Itu ya. Jadi Maria Al-Qibtiyah yang ibunya Ibrahim itu kan berasal dari Mesir, sehingga Nabi SAW itu mengajak untuk berbuat baik pada orang Mesir. Dan sekarang kita udah nggak berbuat baik pada keluarga-keluarga dari pasangan kita. Tentunya kita juga harus berbuat baik pada keluarga-keluarga dari pasangan kita semuanya, insya Allah. Mungkin itu. Mas Juan, boleh diatur 3 pertanyaan aja, cukup. Silakan pilih yang paling penting, Mas Juan. Untuk teman-teman yang mau masuk tanya bisa ke sini. Tapi kita akan pilih 3 yang paling kita anggap paling penting ya. Nanti dikirim ke sini 5 Mas. Nanti Anda yang seleksi 3-nya ya, 5 atau 6. Dan teman-teman yang mau gabung dengan grup WA Ngaji Senin bisa ke nomor yang ada di bawah ini. Nanti kita belajar bersama-sama di grup WA Ngaji Senin itu ya. Nomor yang SL boleh, boleh. Oh, belum banyak yang masuk. Oke, ini diantaranya. Assalamualaikum, Beb. Nah, saya hamba Allah
dari Lampung. Izin bertanya, gimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di tengah keadaan ekonomi yang serba kekurangan? Itu juga ada selanjutnya, kiat-kiat merajut rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu apa saja, Beb? Nah, gini. Anda kalau sudah menikah, maka Anda harus bisa mensyukuri pasangan Anda. Saya ulangi ya, Anda mensyukuri pasangan Anda. Mensyukuri pasangan maksudnya gimana? Anda menerima apa yang jadi kekurangannya dan menghargai kelebihannya. Kalau memang pasangan Anda punya kekurangan, itu semua orang pasti akan begitu. Bahkan kalau Anda, pasangan saya kok banyak kurangnya, saya mau ganti nikah sama orang lain. Ya sama, ada kekurangannya juga, karena nggak akan ada yang sempurna. Bagaimana Anda bisa memandang kelebihannya dan bisa memaafkan dan mentoleransi kekurangannya. Kenapa? Karena mohon maaf, Anda juga punya kekurangan yang akan ditoleransi oleh pasangan Anda. Jadi jangan fokus dengan kekurangan pasangan, namun fokuslah dengan kelebihannya masing-masing. Yang kedua adalah belajarlah Anda untuk menghargai. Sekecil apapun usaha pasangan Anda untuk membahagiakan Anda, maka hargailah. Misalkan nih, istri dibawakan sama suaminya makanan. Istri udah kenyang, tapi suaminya bawa makanan. Gimana begitu suaminya datang, ini makanan. Ya Allah, saya memang lagi seneng ini makanan ini. Langsung dimakan, istri kenyang nanti. Itu, ini saya makan nanti sebagian setengahnya buat kamu ya. Saya juga pengen kamu makan juga. Padahal udah kenyang, tapi kan penghargaan itu kan dapat itu. Itu juga suami kalau istrinya sudah buatin kopi, sekalipun kopinya rasanya udah macam-macam, kamu habisin. Nanti waktu buat lagi, misalkan yang kemarin keliru, gulanya keliru, garam misalkan, bilang yang kemarin asin, yang ini jangan asin ya, gitu. Jadi hargai pasangan Anda sekecil apapun juga. Sering-sering mengucapkan terima kasih. Ketika istri dapat hadiah dari suami, ucapkan terima kasih banyak. Masih yang ikhlas ya, jangan makasih, thanks, begitu cuma aja THX gitu aja, MKSH misalnya gitu aja. Ya jangan, terima kasih yang beneran. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kamu dengan kebalasan yang berlipat-lipat. Ini kalau rumah tangganya tuh sudah saling menghargai gini, tuh doakan gitu, diamini sama para malaikat. Rumah tangga itu kadang-kadang diuji karena pasangan suami istri itu sendiri. Nah, jadi hargai, syukuri pasangan Anda sekecil apapun usahanya untuk membahagiakan Anda. Begitu. Tapi yang ketiga, maafkan. Maafkan. Jangan Anda sibuk itu untuk saling mencari kekurangan. Istri lagi dinasihatin sama suami. Jadi terus bahas, kamu juga begini kan dulu, kamu juga begini dulu. Anda dinasihatin itu tanda cinta. Suami lagi dinasihatin sama istrinya, kamu kan juga begini. Jangan, itu tanda cinta nasihat itu. Oh iya, saya salah, saya minta maaf. Biasakan, saya salah, saya minta maaf. Mohon maaf, selesai. Itu namanya rumah tangga begitu. Nah kalau itu sudah bisa, maka akan tercipta rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian setelah itu mawaddah itu juga urusannya fisik loh ya. Nah, kamu hai para istri, kamu juga harus menunjukkan fisikmu yang indah di hadapan suamimu. Jangan kalau kondangan, kamu masya Allah, kalau perlu minyak wangi bukan cuma disemprot, disiram. Minyak wanginya itu disiram dari saking hebatnya itu. Disiram minyak wanginya. Nah, bukan begitu. Kamu kalau sama orang lain, kamu dandan 30%, untuk suamimu kamu dandan 300%. 10 kali lipatnya. Begitu. Itu ada mawaddah. Suami juga sama, kamu harus berpenampilan menarik di depan istri kamu. Pakai yang wangi, begitu. Yang ganteng, yang rapi. Setelah itu juga kamu jadikan fisik kamu tuh yang bisa menyenangkan istri kamu dan lain sebagainya. Itu termasuk bagian daripada mawaddah. Nanti yang bagian rahmah tadi sudah saya jelaskan. Kalau ini sudah ada, maka akan muncul sakinah mawaddah rahmah. Tenang dapat, mawaddah juga fisik, senang ketertarikan fisiknya juga terpenuhi, dan rahmahnya juga terpenuhi. Sakinah itu karena ketenangan. Karena saling menenangkan, perilakunya menenangkan. Jadi gini ya. Sakinah itu terwujud ketika perilaku suami dan perilaku istri itu menenangkan. Istri berpikir, aku jangan sampai ngucap
sesuatu yang bisa menyakiti perasaan suamiku. Suami mikir, istriku kesian, jangan sampai saya ngucap sesuatu yang bisa menyakiti perasaannya dia. Akhirnya kalau ketemu masing-masing istri mikir jaga perasaan suami jaga perasaan istri. Tenang apa enggak? Tenang, sakinah. Mawaddah itu fisik. Kamu hai istri, berpenampilan yang cantik. Apa? Maaf, kamu pakai pakaian yang agak pendek untuk suami kamu, misalkan yang maaf agak seksi, enggak apa-apa untuk suami kamu kok. Mawaddah itu. Suami kamu juga suami juga sama, kamu berpenampilan yang menarik di hadapan istri. Mawaddah. Ada ketertarikan dengan fisik dan keperluan fisik itu, kebutuhan fisik itu harus dipenuhi. Rahmah adalah bagaimana ikhlasnya kamu mewujudkan cinta kamu dalam rumah tangga. Bagaimana kamu melayani, bagaimana kamu berbuat baik, bagaimana kamu menghibur hatinya, itu akan muncul rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah. Itu kiat-kiatnya seperti itu. Jelas ya? Kemudian saya pernah sering dapat cerita bahwa istrinya Sayyidina Umar itu galak. Gimana caranya memahami istri yang gampang sensitif? Jadi ada kisah yang masyhur bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika kedatangan tamu. Yang mana tamu ini mengeluhkan tentang keadaan istrinya. Keadaan istrinya. Tamu ini istrinya galak. Sampai ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Duduk bareng dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Baru duduk istri Sayyidina Umar dalam rumah, ternyata lebih galak. Jadi Sayyidina Umar masuk, tamunya pergi. Loh, saya ini ngeluh karena diomelin Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diomelin juga, sama nasibnya. Pergi nggak pakai pamit. Sayyidina Umar keluar. Mana orang tadi? Cari. Kamu kenapa kok pergi nggak pakai pamit? Kenapa? Saya ini datang mau ngeluh soal istri saya. Ternyata antum, wahai khalifah, panjenengan juga sama, istrinya galak. Kalau gitu nasib kita sama. Terus Sayyidina Umar gini, kamu jangan bingung istri galak. Gini loh, yang nemenin kamu di rumah siapa? Istri. Yang nyiapkan makanan kamu? Istri. Yang memenuhi hajat biologis kamu? Istri. Kalau kamu punya anak yang hamil siapa? Istri. Yang ngurusin anak kamu? Istri. Padahal anaknya anak siapa? Anak saya. Nasabnya kembali ke saya kan? Ya anak saya, anak kamu itu. Tapi yang ngurusi istri semuanya. Anda bayangkan sekian banyak jasa istri, masa Anda hilangkan karena sensitifnya. Habib, gimana istri saya sensitif? Ya dirayu. Anda harus bisa meluluhkan hatinya. Gitu. Berjuang. Hidup itu ya perjuangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya seorang istri, saya dan suami tinggal bersama dengan orang tua suami. Orang tua sangat menyayangi suami saya sampai saya sebagai istri nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau Anda tinggal bersama dengan mertua, tentunya dinamika macam-macam itu ada. Gimana? Jadilah Anda istri yang bisa memenangkan hatinya suami dan juga hatinya mertua. Anda bisa rayu mertua Anda. Kalau mertua Anda sayang dengan suami Anda, nggak ada masalah. Udah, Anda jangan cemburu. Ya udah, alhamdulillah suami saya itu kalau bakti sama ibunya berarti hidupnya akan berkah. Kalau dia hidupnya berkah, berarti hidup saya juga akan berkah. Ya itu, begitu ya. Ada masalah. Ya, cuma Anda, wahai para istri, kalau Anda tinggal sama mertua, Anda harus bisa memenangkan hatinya mertua juga. Tentunya mertua itu senang dengan perempuan yang rajin. Jadi Anda kelihatan jangan kayak orang malas, Anda kayak orang rajin. Atau saya makan, Anda usahakan bersihkan sendiri. Atau Anda peduli dengan kebersihan, Anda rapi. Itu Anda kalau ketemu orang tua senyum. Anda pergi keluar bentar, Anda pulang bawa oleh-oleh. Gampang loh sebenarnya. Nggak perlu biaya mahal. Perlunya tuh cuma keinginan aja untuk memenangkan hati mertua. Cukup. Jangan dianggap mertua sebagai saingan Anda terhadap suami. Suami terlalu nurut dengan mertua. Nggak apa-apa. Itu orang tuanya kok. Orang tuanya. Nggak apa-apa. Jadi jangan dianggap saingan, tapi justru dianggap, alhamdulillah saya punya partner
orang tua saya untuk bisa memenangkan hati suami saya. Begitu insyaallah. Kurang lebih mudah-mudahan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan-pertanyaan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah bil qabul al-basl ahwal la yaftah alaina bikum futuhal arifin nafiqhna ikum fitin alimna wa iyyakum ta'wil wa hadina wa iyyakum ila sawa'i sabil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi alamin bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa lagi di Senin yang akan datang. Yang belum subscribe channel ini segera subscribe ya. Semoga barokah dan manfaat. Sampai berjumpa lagi di Senin yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.